Bab 22 Flender Burung Hantu Bermata Empat. Tang San dan Xiao Hu keduanya agak bingung, ekspresi di mata pasangan itu menjadi sangat aneh. Meskipun Tang San tahu banyak tentang roh varian, itu masih pertama kalinya mendengar tentang roh seperti ini. Jika usia Fatih ini tidak jauh berbeda dari mereka, dia seharusnya baru berusia 12 tahun. Sangat mengejutkan untuk percaya bahwa seorang anak muda berusia 12 tahun harus menemukan wanita untuk tidak membiarkan semangatnya menyerang balik. Dai Mubai melanjutkan, oleh karena itu, orang ini akan sering terbakar dengan DESIRE, tanpa melampiaskannya, dia sudah lama mati. Meskipun semangatnya sangat kuat, nafsunya yang membara tidak begitu baik untuk kultivasi. Xiao Hu mengerutkan kening berkata, tapi, dia masih tidak bisa menyakiti perempuan. Itu adalah perilaku penjahat. Ma Hongjun dengan marah berkata, apa yang Anda sebut menyakiti? Kita secara alami saling setuju, meskipun saya gemuk nafsu makan saya agak kuat. Tapi saya belum pernah memaksa siapapun, kami berdua saling setuju, saya tidak bisa menjadi penjahat. Tang San melihat ke arah Dai Mubai. Dai Mubai mengangguk, berkata, ini benar-benar begitu, Fatih tidak pernah memaksa orang lain. Baru saja Nona Cui Hua juga benar-benar pacarnya. Xiao Hu terkejut, tidak memaksa orang lain. Lalu mengapa orang lain meminta putus dengannya? Wajah Fatih memerah, ekspresi Dai Mubai juga menjadi canggung. Dai Mubai terbatuk, malu berkata, karena, tekanan api jahat orang ini terlalu banyak berulang. Untuk menahannya 3 atau 4 kali setiap hari bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh gadis biasa. Pada tahun sejak datang ke akademi, dia telah berubah, beberapa pacar, dan setiap kali tanpa kecuali hasil akhirnya adalah mereka mencampakkannya. Jika bukan karena peringkat master rohnya, mungkin menemukan pacar akan terlalu berat. Untuk menyebutkan, dalam hal kemampuan itu, mungkin masih benar-benar tanpa beberapa orang yang bisa dibandingkan dengan Fatih ini. Julukan Evil Fire Vow miliknya berasal persis dari ini. Ma Hongjun dengan cepat mengoreksi, ini Evil Fire Phoenix. Tang San tercengang berkata, memang layak disebut, Akademi Monster. Secara tak terduga bahkan memiliki semangat varian semacam ini. Xiao Hu dengan wajah agak memerah, dengan ringan meludah, sungguh, ada semua jenis orang. Ma Hongjun memelototi Dai Mubai, berkata, haruskah saya menjadi seperti Anda dan Ao kecil, dengan wajah feminin, saya dapat secara bersamaan berkencan dengan banyak gadis, bagaimana? Tidak perlu rendah hati, jangan pikir saya tidak tahu caranya Anda mengatur untuk bertemu dengan 3 gadis yang berbeda dalam satu hari. Mata jahat Dai Mubai berkilauan, agak buru-buru melirik ke belakangnya, merendahkan suaranya, berkata. Lemak, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan dengan tidak bertanggung jawab. Kecilkan suaramu. Ma Hongjun tersenyum muram, berkata, kamu tidak selalu tidak percaya bahwa rasa malu adalah lawan dari kehormatan. Ada apa hari ini? Minum obat yang salah. Dai Mubai memelototinya, lebih sedikit omong kosong, beberapa kata tidak bisa diucapkan dengan tidak bertanggung jawab. Merusak reputasi saya lagi, dan Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak sopan. Tang San tidak bisa tidak berkata, Ma Hongjun, karena kamu tidak punya pacar sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan kultivasi. Ma Hongjun mengangkat bahu, berkata, apa yang bisa saya lakukan? Hidup lebih penting, saya akan meminta dekan untuk melihat metode apa yang dia miliki. Xiao Hu berkata, di mana di akademi ada tempat makan, aku mati kelaparan. Dai Mubai berkata, ikuti aku. Keempatnya kembali lagi dalam batas akademi Shrek, Dai Mubai membawa mereka ke ruang makan akademi. Apa yang disebut ruang makan, pada kenyataannya hanya kesepakatan dengan desa ini, tidak lebih, mereka menyewa beberapa penduduk desa untuk bertanggung jawab atas makanan semua orang. Meskipun sarapan ringannya sederhana, jumlahnya menang, makan sepuasnya tidak masalah. Ketika mereka sampai di ruang makan, Ning Rongrong dan wanita muda sedingin es, Zuzu King, sudah tiba. Zuzu King tampak terpisah dari kulit yang agak pucat, tampaknya sudah tanpa ada yang gelisah. Mungkin karena akting bersama kemarin, kedua gadis itu memandang Tang San dan Xiao Hu, keduanya mengangguk pada mereka. Zuzu King masih agak dingin, tetapi ekspresi Ning Rongrong jelas memiliki makna yang intim. Wajah tersenyum memperlihatkan 2 lesung pipit, terlihat sangat menyenangkan. Mata Ma Hongjun agak menatap pasangan itu, sama sekali tidak menyembunyikan tegukan. Dai Mubai menyikutnya sekali, berkata dengan suara rendah,
kamu jelas, paling baik tekan Evil Fire. Ma Hongjun dengan marah berkata, mengapa? Apakah Anda harus memulai? Saya katakan, Bos Dai, bahkan jika Anda adalah bosnya, Anda tetap harus meninggalkan adik Anda sedikit sup untuk diminum. Dai Mubai sekali lagi memukulnya sekali, sembunyi-sembunyi melirik Zuzu King. Zuzu King tampaknya tidak memperhatikan sisi mereka, perlahan-lahan makan sarapan, masih dengan ekspresi sedingin es. Xiao Hu duduk di dekat Ning Rongrong, dengan tawa rendah berbicara dengannya tentang sesuatu. Dari Ning Rongrong menatap Ma Hongjun dengan ekspresi yang agak terperangah. Ma Hongjun tahu mereka sedang membicarakannya. Dia segera duduk dengan putus asa, melampiaskan sarapan di meja. Dai Mubai terbatuk, berkata, Ao kecil, orang ini sedang tidur. Dia selalu menganggur. Selain Ao kecil, saya melihat semua orang hadir, mulai sekarang semua orang harus tinggal dan belajar bersama untuk sementara waktu, jadi mari kita mengenal masing-masing, lain. Saya akan memberi Anda perkenalan, si gendut ini adalah siswa akademi kami yang lain, bernama Ma Hongjun, roh bebas, tidak, Phoenix. Mendengar kata Phoenix, Zuzu King mengangkat kepalanya, tetapi hanya melirik Ma Hongjun, itu saja, saat tatapannya melayang ke seluruh Dai Mubai, sepertinya itu semakin menambah rasa dingin. Ma Hongjun berkata, itu benar, Bos Dai, saya mendengar salah satu siswa yang baru tiba membiarkan Guru Zhao makan kerugian besar kemarin, siapa itu? Dai Mubai berkata, kamu baru saja bersilang tangan dengannya. Namun, kamu beruntung, tidak menerima perlakuan yang sama seperti Guru Zhao. Ma Hongjun agak tidak dapat membayangkan itu memandang Tang San, tidak mungkin, meskipun kekuatan roh Anda sedikit lebih kuat dari saya, itu tampaknya tidak terlalu tinggi, seharusnya tidak mencapai peringkat ke-30. Bagaimana mungkin bagi Guru Zhao? Untuk mendapatkan yang terburuk, dia adalah spirit sage peringkat 76, aku tidak percaya itu. Tang San dengan sedikit senyum berkata, itu hanya keberuntungan, itu saja. Kekuatannya adalah miliknya sendiri, dia tidak perlu meyakinkan orang lain tentang apapun. Dai Mubai memperkenalkan 4 nama siswa baru dan arwah kepada Ma Hongjun. Adapun kekuatan sejati Tang San dia tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya mengisyaratkan kepada Ma Hongjun bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Perkenalan selesai, Dai Mubai melanjutkan, semua orang selanjutnya harus hidup dan berkultivasi bersama. Gelar formal tidak diperlukan, termasuk bagi Anda 4 pendatang baru, akademi semuanya hanya memiliki 7 siswa, itu saja. Ao kecil dan gendut sama-sama memanggil saya Bos Dai karena saya sedikit lebih tua dari mereka berdua. Anda memanggil saya Mubai baik-baik saja, dengan Hongjun langsung memanggilnya Fatih, Oscar orang itu, Anda bisa memanggilnya Ao kecil atau mungkin Paman Sosis besar akan melakukannya. Tang San, bisa aku memanggilmu San kecil mulai sekarang? Tang San mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Mengenai Akademi Shrek ini, meskipun dia masih belum memiliki banyak kontak, dia sudah memiliki rasa memiliki. Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, ketiga siswa ini masing-masing memiliki kekhasan tetapi tidak ada yang memprovokasi ketidaksukaannya. Tidak menunggu Oscar untuk berbicara sendiri, Ning Rongrong langsung berkata dengan cepat, memanggilku Rongrong tidak apa-apa. Keluarga dan teman dekatku semua memanggilku seperti itu. Ekspresi senyumnya selalu di wajahnya, kata-kata sederhana, hampir membuat jarak dengan semua orang. Alamat Xiao Hu tentu saja tidak perlu diubah, dan saat tatapan Dai Mubai beralih ke Zuzu King berdiri, aku sudah makan sampai kenyang. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi keluar. Ma Hongjun dengan agak heran berkata kepada Dai Mubai, Bos Dai, bukankah kamu dikenal sebagai wanita yang tidak terlalu buruk, dan seorang pembunuh wanita terkenal? Bagaimana gadis cantik yang baru tiba ini bahkan tidak mau melihatmu? Petik 2. Dai Mubai tertawa kecut, menggelengkan kepalanya, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tang San berkata kepada Dai Mubai, Mubai, kita semua baru tiba, beri kami penjelasan tentang aturan dan kelas akademi. Dai Mubai berhasil menarik kembali pikirannya dari Zuzu King, dengan mengatakan, akademi tidak memiliki aturan khusus. Sederhananya, jangan memperkosa atau menjarah, tetapi mereka mendorong perkelahian dan mendorong perjudian. Wajah Tang San menunjukkan senyuman, Akademi Monster cukup layak menjadi Akademi Monster, termasuk metode pengajaran semuanya secara substansial berbeda dari Akademi Nuoding. Dai Mubai menjelaskan, para guru percaya bahwa pertempuran adalah jalan pintas terbaik untuk menjadi mahir dengan semangat seseorang,
jadi untuk memperkuat pengalaman pertempuran sangat penting. Tapi perjudian adalah permainan pikiran, tentang memperkuat kualitas mental, untuk meningkatkan kekuatan persepsi dan penilaian seseorang, semua memiliki manfaat yang sangat besar. Tentu saja semuanya harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Sederhananya, jika saat berkelahi tidak membunuh orang dan saat berjudi tidak kehilangan celana tidak masalah. Untuk mengatur kelas, saya tidak tahu nanti, karena waktu ketika kelas kami muncul akan selalu berubah, lagi pula kami hanya memiliki begitu banyak orang sehingga jumlah gurunya bahkan lebih banyak daripada kami siswa. Oleh karena itu, akademi akan menurut keadaan kita menyesuaikan kursus secara terpisah. Tapi kursus hari ini saya bisa yakin, yang paling penting adalah menerima uang. Uang sekolah akademi adalah 100 koin emas setiap tahun. Untuk semua Anda Spirit Grandmaster level Spirit Master, ini seharusnya tanpa masalah. Mendengarkan kata-kata Dai Mubai sampai di sini, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Bos Dai, kemarin kamu mengatakan sekolahnya sangat buruk. Tapi mengapa akademinya miskin? Kami bertemu dengan beberapa guru dengan peringkat lebih dari 60, bahkan lebih, peringkat ke-70. Menurut level, gaji yang dapat mereka terima dari Spirit Hall sendiri adalah angka astronomi. Mendukung akademi sekecil itu seharusnya tidak dihitung sebagai apapun. Menurut spekulasi Xiao Wu, gaji Spirit Masters adalah setiap bulan 1 koin emas, Spirit Grandmasters 10 koin emas, mencapai Penatua Roh harus 100 koin emas, Leluhur Roh adalah 1000, Raja Roh 10.000, Kaisar Roh seharusnya 100.000 koin roh emas setiap bulan. Apalagi Zhao Wuji yang mereka hadapi kemarin, keberadaan Spirit Sage itu adalah 1 juta koin emas setiap bulan, bahkan memikirkannya adalah angka yang menakutkan. Dai Mubai menggelengkan kepalanya, mengatakan, jika seperti yang Anda katakan, akademi tentu saja tidak perlu khawatir tentang masalah pendapatan. Tetapi kenyataannya tidak seperti ini. Tunjangan dari Spirit Hall adalah semua dana yang dialokasikan oleh Kekaisaran, dikeluarkan sebagai gantinya oleh Spirit Hall. Gaji hanya diberikan sampai level Spirit Elder, setiap bulan menarik 100 koin emas, seperti saya sekarang. Tapi setelah melampaui level Spirit Elder, subsidi tidak hanya tidak meningkat, tetapi juga akan meningkat, bahkan menghilang. Dengan kata lain, termasuk leluhur roh atau master roh yang lebih tinggi, tidak dapat menerima tunjangan apapun dari Balai Roh. Setiap bulan ketika Anda pergi ke Balai Roh untuk mengambil tunjangan, semua akan memiliki tes kekuatan roh. Itu adalah untuk memastikan kekuatan roh Anda tidak melebihi peringkat ke-40, ketika Anda melebihi peringkat ke-40, tunjangan segera berhenti diberikan. Kali ini bahkan Tang San tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, mengapa menjadi seperti ini. Semakin tinggi kekuatan guru roh, biasanya semakin berharga bakatnya. Kata Dai Mubai. Tapi, ini harus dimulai dengan kenyataan. Meskipun guru roh adalah panggilan yang mulia, jumlah guru roh yang asli tidak banyak. Tetapi masih dianggap komunitas yang tidak terlalu kecil. Anda juga harus mempertimbangkan, jika menurut skala gaji yang diberikan, saat mencapai level Spirit Sage menarik uang saku yang merupakan 1 juta koin roh emas setiap bulan, dalam 1 tahun itu 12 juta koin roh emas. Jumlah besar macam apa itu? Apalagi di tempat lain, jika guru akademi kita menarik gaji mereka sesuai dengan kekuatan mereka, jika semuanya disediakan oleh Kekaisaran, pendapatan guru akademi kami dalam 1 tahun akan melampaui 1/10 dari pendapatan penduduk kota Suotuo. Jumlah yang sangat besar itu. Tapi di seluruh Kekaisaran, meskipun jumlah spirit level tinggi Tuan sedikit, menarik tunjangan semacam ini juga akan cukup untuk menyeret seluruh Kekaisaran. Akibatnya, Kekaisaran menetapkan bahwa tunjangan hanya diberikan untuk mendorong dan membantu Master Roh tingkat rendah untuk memajukan kultivasi, untuk secepat mungkin meningkatkan kekuatan. Tetapi mencapai peringkat ke-40, bahkan jika itu adalah guru roh yang cukup tangguh, mereka akan harus memilih untuk bersumpah setia kepada Kekaisaran atau bergabung dengan tentara. Seperti itu, Kekaisaran dapat mengeluarkan remunerasi yang sesuai. Tentu saja, Master Roh juga memiliki wewenang untuk memilih secara bebas, bergabung dengan klan tertentu seseorang dapat menerima penghasilan yang cukup besar. Petik 2. Wajah Dai Mubai mengungkapkan ekspresi hormat. Tetapi semua guru di akademi kami tidak ingin bergantung pada kekuatan apapun di bawah guru roh. Dengan kata lain, sebelum akademi didirikan, mereka semua bepergian sendiri untuk membantu orang lain, mereka menikmati kebebasan, membenci pembatasan, bahkan penghinaan.
Kebangsawanan kekaisaran seperti di bawah penghinaan, menurut Anda, di bawah keadaan ini, mereka akan memiliki penghasilan. Xiao Hu bertanya, mengapa mereka tidak ingin mengambil bangsawan yang ditawarkan oleh kekaisaran? Tampaknya bangsawan harus memiliki penghasilan tertentu. Saya ingat bahwa di atas peringkat ke-30, seseorang dapat sekaligus menerima gelar Imperial Baron, dan setelah itu Viscount peringkat 40, dan berhenti di sana lagi. Ning Rongrong menjawab pertanyaannya menggantikan Dai Mubai. Dengan menerima penunjukan kekaisaran, Anda juga memiliki kewajiban untuk bersumpah berkomitmen pada kekaisaran. Ketika perang terjadi di bawah bendera kekaisaran, sebagai bangsawan kekaisaran, Anda harus mematuhi perintah kekaisaran untuk pergi ke medan perang. Meskipun posisi bangsawan baik, mereka sama-sama dibatasi dengan ketat. Sebagian besar Master Roh yang tangguh tidak akan menerima pangkat bangsawan, karena mereka tidak ingin dengan santai menyerahkan hidup mereka untuk kekuasaan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara dang-dang-dang dari luar. Dai Mubai buru-buru berdiri, berkata, ini adalah suara dekan yang mengumpulkan kita. Fatih, Anda membawa mereka ke halaman besar, saya akan memanggil Suking. Dengan itu, dia meninggalkan ruang makan dengan langkah cepat. Ma Hongjun melihat punggungnya, bergumam pada dirinya sendiri, Bos Dai tampaknya menjadi sedikit berbeda, saya belum pernah melihatnya peduli pada wanita seperti ini sebelumnya. Ning Rongrong terkikik, berkata, kamu hanya berapa umur, masih menjadi wanita-wanita. Ma Hongjun mendengus, dengan bangga berkata, meskipun usiaku tidak besar, bagaimana mungkin aku tidak memiliki wanita? Cepat pergi, dekan tidak suka orang lain datang terlambat. Mengatakan ini, tubuhnya bahkan menggigil, dia jelas pernah mengalami yang terburuk sebelumnya. Ketika keempatnya mencapai halaman besar, Oscar yang tampak mengantuk dan berkabut telah tiba, memakan salah satu sosis yang diproduksi di tangannya. Penampilan Oscar mengalami perubahan besar. Terutama di wajahnya janggutnya sudah tidak ada lagi. Saat melihatnya, Tang San hampir tidak mengenalinya. Dengan mencukur jenggotnya, Oscar benar-benar mengubah penampilannya. Sebelumnya Ma Hongjun pernah bilang Dai Mubai dan Oscar sama-sama punya wajah girly. Itu jelas kata-kata iri, dan saat ini Tang San baru mengerti apa yang membuat mereka iri Ma Hongjun. Dai Mubai sudah sangat tampan, terutama dengan sepasang mata pupil ganda yang magnetis itu. Namun untuk penampilan saja, dia masih belum bisa menandingi Oscar tanpa jenggot penuh di wajahnya. Mata bunga persik yang dalam, memberi orang semacam perasaan muskil, wajah seperti batu giok pucat, tampan dan harmonis, alis cukup tebal, di wajahnya senyum sembrono. Dia tampak agak seperti dia adalah putra bangsawan yang terhormat dan elegan. Tentu saja, bahkan jika dia masih seorang putra bangsawan yang tampan, penampilan itu tetap tidak akan terlalu mengesankan saat menggigit sosis seperti itu. Jenggotmu. Tang San berjalan untuk berdiri di sebelah Oscar, tidak dapat membantu tetapi menunjukkan wajahnya. Oscar tersenyum menyapa, dengan cepat menghabiskan sosis di tangannya, dengan suara rendah berkata, apakah tidak ada wanita cantik yang baru datang? Jika saya belum mempersiapkan diri, bagaimana saya bisa membuat mereka memperhatikan? Ah, dalam hal ini Anda tidak berpengalaman. Bos Dai jelas melihat gadis sedingin es itu, Xiao Hu adalah milikmu, gendut dengan api jahat itu tidak dapat menarik gadis, oleh karena itu, targetku adalah Ning Rongrong. Kamu tidak akan melawanku karena itu, kan? Tang San menepuk dahinya, bolehkah aku bertanya, berapa umurmu tahun ini? Oscar berkata tanpa ragu sedikit pun, 14 tahun, mengapa? Ketika ayah saya berusia 14 tahun, dia memiliki saya. Tang San tiba-tiba menyadari, jika dia ingin menguji kemampuan mentalnya maka datang ke Akademi Shrek jelas bukanlah pilihan yang buruk. Apalagi para guru, para siswa ini semuanya monster. Bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, bukankah dia juga membaca pengetahuan rahasia senjata tersembunyi yang bukan milik dunia ini? Dai Mubai membawa Zhu Zuqing bergegas juga, Zhu Zuqing jelas menjaga jarak tertentu darinya, dan ekspresi Dai Mubai jelas sangat tidak sedap dipandang. Oscar tersenyum dengan Schadenfreude berkata, rupanya, Bos Dai juga ditolak, dia playboy yang dirugikan, kali ini dia bahkan dipukuli. Sementara mereka berbicara, seorang pria parubaya berjalan di halaman dari arah lain. Melihat orang ini, Tang San dan Xiao Wu jelas terganggu. Dia tampak berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tegap dan kuat, wajah khas panjang, dagu agak menonjol, tulang pipi sangat lebar, wajah datar,
apalagi hidung agak bengkok. Jika bersikeras menggunakan semacam hal untuk menggambarkan dia, maka, hanya bisa mengatakan wajahnya agak menyerupai sol sepatu. Meskipun matanya tertutup, dia tampaknya memiliki perasaan yang sedikit licik. Di wajahnya ia mengenakan sepasang kacamata kristal berbingkai hitam, bingkai semacam kotak kaku. Xiao Hu heran berkata, bukankah ini paman yang mencari untung? Oscar terkejut berkata, paman pencatutan apa? Ini adalah dekan akademi kami, pendiri Akademi Shrek, Flander burung hantu bermata empat. Seorang spirit sage peringkat 78, dibandingkan dengan Zhao Wuji dia bahkan lebih galak, dan dia juga memiliki beast spirit tipe terbang. Di antara Battle Spirit Masters, ini dianggap cukup langka, Fatih adalah murid pertamanya. Xiao Hu bergumam, untungnya hanya peringkat 78. Benar-benar tidak menyangka bahwa, hanya menerima monster, tidak menerima kutipan orang biasa, yang keluar dari mulutnya. Paman sosis besar, akademi kita tidak memiliki Master Roh level Spirit Douluo. Oscar menggelengkan kepalanya, tolong panggil saya sosis monopoli Oscar, Anda menganggap Spirit Douluo sebagai hidangan yang harus dibeli. Dimanapun Anda berada di seluruh benua, Spirit Douluo atau kekuatan berperingkat lebih tinggi masih belum mencapai 100, dengan semua kekaisaran dan kerajaan bawahan kekaisaran ditambahkan. Adapun judul Douluo, dengan dua kerajaan ditambahkan bersama, masih ada sekitar 10 atau lebih, itu saja. Bagaimana mereka bisa begitu mudah untuk bertemu? Xiao Hu menghela nafas, itu bagus. Tang San memandang Xiao Hu, apa yang terjadi? Xiao Hu menggelengkan kepalanya, agak menutupinya dan berkata, tidak ada. San kecil, katakan padaku apakah paman pencatutan ini masih akan mengingat kita? Tang San berkata dengan senyum masam, baru 2 hari, dia seharusnya tidak bisa melupakannya. Namun, karena dia adalah dekan, sepertinya dia tidak akan mengganggumu hanya karena menyinggung perasaannya. Oscar tersenyum muram, berkata dengan suara rendah, dalam hal ini Anda salah. Dekan kami Flander terkenal menyimpan dendam. Tentu saja, jasa terbesarnya adalah melindungi. Sambil berjalan, tatapan Flander tiba-tiba melayang ke arah mereka, tepat untuk berhenti sejenak pada Oscar, di matanya memancarkan cahaya yang merenung. Oscar menjadi pucat seketika, sial, apa yang aku katakan mungkin telah didengar. Ini terlalu celaka. Flander berjalan di depan ketujuh siswa itu, berhenti. Suara seraknya yang agak ajaib itu bergema, tahun ini benar-benar tidak buruk, kami mendapatkan 4 monster kecil. Saya, Dekan Akademi Shrek Flander, akan mewakili Akademi untuk menyambut Anda di sini. Sebentar lagi, Anda masing-masing akan menyerahkan 100 koin emas untuk Guru Li yang bertanggung jawab atas keuangan di sana. Mubai, Dekan, Dai Mubai melangkah maju, tampaknya sangat menghormati Flander, bahkan sedikit kekaguman. Flander berkata, untuk 4 saudara dan saudari junior Anda yang baru tiba, nanti beritahu mereka tentang peraturan Akademi. Setelah itu masing-masing harus kembali beristirahat dan sejauh mungkin memulihkan keadaan tingkat puncak Anda. Kelas pertama hari ini akan dimulai pada malam hari. Oscar, Anda dan Ning Rongrong adalah pengecualian. Kalian berdua ikuti saya. Ekspresi Oscar langsung pecah, hati tidak berdamai dan tidak mau memberi hormat di depan Flander. Saat dia melihat Ning Rongrong berjalan di sisinya, ekspresinya berubah sedikit lebih baik. Flander melambaikan tangannya, berkata, kalian yang lain bisa beristirahat. Ingat, sebelum langit gelap, biarkan dirimu mencapai kondisi puncak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kurikulum akademi berbeda dari tempat lain, kamu bahkan akan menghadapi bahaya maut. Zuzuking pergi sebelum kepala siapapun bisa menoleh, dan Dai Mubai kali ini tidak mengejar. Ma Hongjun bahkan pergi sedikit lebih cepat, dalam sekejap orang bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Tang San tidak terburu-buru untuk pergi, dia berpikir untuk melihat bagaimana dekan di depannya ini akan mengajar. Roh Oscar dan Ning Rongrong keduanya adalah tipe pembantu, ini seharusnya menjadi alasan mereka tidak berpartisipasi di kelas malam. Tapi yang membuat Tang San sangat bingung adalah, mengapa pendidikan harus dilakukan di malam hari. Karena Tang San tidak pergi, Xiao Hu secara alami juga tidak terburu-buru untuk pergi, berdiri di sisi Tang San dengan tenang menonton. Flander tidak memperhatikan mereka, terhadap Oscar dan Ning Rongrong berkata, setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk berkultivasi. Karena roh berbeda, metode kultivasi juga sangat berbeda. Di benua Douluo, praktis tidak ada roh yang sepenuhnya sama, oleh karena itu,
Instruksi akademi kepada Anda sama sekali bukan tentang bagaimana cara berkultivasi, mengolah roh, tetapi tentang cara menggunakan roh, tentang cara bertarung di masa depan, untuk memungkinkan Anda membantu rekan seperjuangan Anda dengan lebih baik. Tang San merasa kata-kata Flander agak akrab, dan dengan penuh perhatian merenungkannya, Grandmaster sepertinya juga mengatakan hal serupa. Hanya apa yang dikatakan Grandmaster bahkan lebih detail daripada Flander, itu saja. Oscar tampaknya sudah mendengar kata-kata yang sama, tanpa komitmen menundukkan kepalanya, tetapi Ning Rongrong mengangguk mempertimbangkan dalam-dalam. Flander melanjutkan, kalian berdua adalah Master Roh tipe pembantu. Satu adalah penambahan atribut, yang lain adalah roh sistem makanan. Tuan roh sepertimu, baik di medan perang atau di masa damai, keduanya membutuhkan teman untuk melindungimu di sisimu, jika tidak, Anda akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup. Oscar, beritahu saya, sebagai Master Roh tipe tambahan, kapasitas apa di medan perang yang lebih baik yang membuat Anda terhindar dari bahaya? Oscar tanpa ragu sedikit pun berkata, sejauh mungkin bersembunyi di belakang teman di satu sisi, mengeksploitasi lingkungan dan jika mungkin mengeksploitasi medan dan bangunan untuk menghindari bahaya. Sejauh mungkin menjauh dari area berbahaya. Flander mengangguk, berkata, benar sekali. Tetapi Anda belum menyebutkan satu hal pun. Sebagai guru roh tipe bantu, melarikan diri adalah kualitas yang perlu dimiliki, jadi guru roh tipe bantu yang tidak dapat melarikan diri bukanlah guru roh yang baik. Tapi apa yang dibutuhkan untuk melarikan diri? Persyaratannya adalah kekuatan fisik. Karena sebagai Master Roh Anda memiliki kekuatan roh untuk bantuan, kualitas batin tubuh Anda akan sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Tapi, mungkin saja saat menghadapi musuh yang lain sisi adalah Master Roh pertempuran. Akibatnya, sebagai guru roh tipe tambahan, Anda sama-sama perlu melakukan latihan kekuatan fisik. Dalam momen penting, mungkin menjalankan satu langkah lagi akan membuat Anda bertahan. Oscar memahami Flander dengan sangat baik, dan mendengar dekan ini di hadapannya berbicara dengan megah, di dalam hatinya dia diam-diam tertawa getir. Setelah selesai, hari ini hanya berjalan. Benar saja, setelah pemaparan panjang Flander, dia mengangguk ke arah Oscar dan Ning Rongrong, mengatakan, kelasmu hari ini, sedang melakukan latihan kekuatan fisik. Mulai sekarang, lari 20 putaran di seluruh desa, jika pada makan siang kamu masih belum kembali, kamu tidak perlu memakannya. Kamu dapat menggunakan rohmu untuk bantuan. Saat ini, berangkat, Oscar bertanggung jawab untuk memimpin. Ya, Ning Rongrong menjawab, berlari tanpa ragu sedikit pun, Oscar dengan beberapa kepahitan yang tersembunyi memandang ke arah Tang San yang menunggu di samping, lalu mengikutinya. Meskipun desa tempat Akademi Shrek berada tidak besar, Oscar mengerti bahwa ketika Flander menunjukkan seluruh desa, dia memasukkan ladang desa. Satu putaran adalah jarak setidaknya 3 km atau lebih. 20 putaran, itu setara dengan angka yang menakutkan. Saat ini mereka memiliki lebih dari 20 kekuatan roh peringkat, tetapi menyelesaikan kursus ini sebelum tengah hari masih merupakan masalah yang akan membuat guru roh tipe tambahan kesakitan sehingga tidak ingin hidup. Untuk Master Spirit pertempuran peringkat lebih dari 20, berlari dengan jarak seperti ini masih tidak mudah. Menonton Oscar dan Ning Rongrong kabur, Flander menunjuk Tang San, berkata, kamu ikuti aku sendiri. Tang San mengangguk, secara bersamaan melambaikan tangannya pada Xiao Wu yang ingin mengikuti di belakangnya. Hanya mengikuti langkah besar Flander di dalam akademi. Kantor Flander juga merupakan kediamannya, tidak jauh di sebelah lapangan kecil tempat Tang San dan Zhao Wuji bertarung kemarin. Bagian dalam ruangan diatur dengan sangat sederhana, hanya ada beberapa hal yang diperlukan, tidak lebih. Flander duduk di belakang mejanya, menatap Tang San, di matanya tiba-tiba mengungkapkan cahaya yang kompleks. Grandmaster masih sehat. Tang San mengangguk, berkata, Grandmaster sangat baik. Flander memandangnya agak heran, kamu muridnya. Tidak heran dia bahkan memberimu sabuk ini. Hari itu melihatmu memakai sabuk ini, selain usiamu, aku tahu kamu pasti datang ke Akademi Shrekku. Hanya saja aku tidak menyangka kamu tiba-tiba menjadi muridnya. Awalnya, dia pernah memberitahuku, mau tidak mau suatu hari dia akan mendorong seorang guru roh jenius untuk mengejutkan benua. Rupanya, dia memilihmu. Tang San mengangkat tangannya untuk menyentuh 24 jembatan cahaya bulan, menyerahkan surat kepada Flander di depannya. Pertama, guru memintaku setelah mendaftar melalui ujian akademi, mengirimkan surat ini kepada dekan.
Mendengar kata-kata Tang San, di mata Flander muncul jejak kesedihan, tetapi masih memiliki ekspresi tersenyum, dia masih sangat keras kepala. Ini hanya gayanya. Orang ini akhirnya berpikir untuk menghubungiku. Sambil berbicara, dia perlahan membuka amplop itu, mengeluarkan surat putih bersih dari dalam. Tang San tidak bisa tidak melihat bahwa ketika tangan Flander merobek surat itu, mereka sedikit gemetar. Apa yang tertulis dalam surat itu tidak diketahui Tang San, dia hanya bisa melihat ekspresi Flander yang terus berubah. Flander terkadang senang, terkadang marah, 4 jenis emosi manusia yang berbeda hampir semuanya muncul di wajahnya. Baik, baik, kamu orang tua. Kamu bajingan tua, apa yang kamu bersikeras untuk buktikan? Dengan bukti apa? Jangan bilang kamu tidak tahu, pada kenyataannya. Flander tampaknya menjadi agak tidak menentu, Tang San tidak dapat memahami kata-kata di bibirnya. Tiba-tiba, dia dengan tajam mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Tang San, karena kamu adalah buktinya, sama sekali jangan mengecewakannya. Kamu pergi, cepat pergi bersiap untuk kelas malam. Itu sama sekali tidak akan membuat santai. Tang San telah menyelesaikan tugas yang diberikan Grandmaster kepadanya. Meskipun Dekan Flander ini memberinya perasaan yang sangat aneh, dia juga tidak berminat untuk merenungkannya. Melewati pertarungan dengan Zhao Wuji, Tang San menemukan banyak titik lemahnya sendiri, memiliki waktu untuk berkultivasi. Mengesampingkan Tang San, seseorang yang secara sukarela berkultivasi, dua Oscar dan Ning Rongrong saat ini sedang berlari di luar akademi. Oscar, berapa jauh yang tersisa di pangkuan ini? Ning Rongrong terdengar agak tidak berdaya. Ketika baru memulai, dia masih penuh percaya diri, meskipun dia adalah seorang spirit master tipe pembantu, di rumah ayahnya juga selalu mengharuskannya untuk melatih tubuhnya, mengatakan hal yang hampir sama dengan Flander sebelumnya. Oleh karena itu, tubuhnya sama sekali tidak kekurangan, meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang master roh pertempuran, berolahraga untuk waktu yang lama tidak hanya memberinya fisik yang sehat, tetapi dia juga sangat ahli dalam berlari. Hanya saja, sejak meninggalkan akademi sampai sekarang, Ning Rongrong di bawah bimbingan Oscar tiba-tiba belum menyelesaikan satu putaran, waktu yang berlalu sudah tidak singkat. Melanjutkan dengan kecepatan ini, apalagi siang, apakah makan malam bisa dimakan adalah pertanyaannya. Terlebih lagi, kekuatan fisik terus menurun, pada dasarnya tidak mungkin untuk terus mempertahankan kecepatan ini. Oscar berkata dengan senyum masam, ketika pergi, saya mengatakan bahwa ini pada dasarnya bukanlah tugas yang mungkin untuk diselesaikan. Tetapi Anda tetap tidak perlu khawatir, apakah kita dua master roh tipe tambahan bersama-sama masih takut kelaparan? Apakah kita akan makan sedikit? Ning Rongrong meliriknya, meskipun masih muda, ekspresi lembut dan menawan yang dia kenakan agak anggun. Tulang Oscar menjadi agak lemah dari penampilannya, tersenyum riang, tampak pamer berkata dengan suara rendah, aku ayahmu punya sosis segar yang besar. Dalam sekejap cahaya, sosis gurih sudah muncul di tangannya, memberikannya ke Ning Rongrong. Sosis saya, kemampuan cincin roh pertama adalah pemulihan. Tidak hanya dapat meningkatkan penyembuhan luka, itu juga memiliki efek pemulihan pada kekuatan fisik. Makan sedikit, memiliki dukungan sosis saya, apalagi berlari 20 putaran, bahkan berlari 200 putaran, LAPS, kita masih tidak perlu khawatir tentang masalah makanan. Ning Rongrong agak aneh memandang Oscar, tiba-tiba berbicara dengan sangat berani. Aku ibumu juga punya 2 roti yang murah hati. Makanlah sekuranmu. Selesai berbicara, Seven Treasures Glazed Tile Pagoda melayang di udara, dengan cepat menambahkan bantuan, tiba-tiba meningkatkan kecepatan lari mereka ke depan. Oscar benar-benar terpana sesaat, apalagi dia, bahkan jika itu Tang San atau Dai Mubai di sini, mendengar Ning Rongrong gadis anggun seperti ini tiba-tiba mengatakan kalimat ini, mungkin mereka juga tidak akan bisa membayangkannya. Mereka tidak tahu sama sekali seperti apa karakter Ning Rongrong di Seven Treasures Glazed Tile School. Dan Ning Rongrong sendiri akhirnya tidak dapat menahan diri, mengungkapkan sedikit sifat aslinya. Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Aula resmi. Di sisi utara aula utama, menghadap ke selatan, kursi utama adalah kursi besar berukir rosewood, di belakang kursi ada batu giok besar. Batu giok berwarna hijau tua, memancarkan udara hangat dan lembab yang samar, batu giok hangat kualitas terbaik. Di kursi besar berukir rosewood, seorang pria duduk tegak. Wajah pria ini seperti batu giok, hidung lurus dan mulut persegi,
penampilan halus dan lembut, mengenakan jubah putih bersih tanpa setitik debu. Muncul sekitar 40 tahun, dengan tatapan lembut, dia tampak seperti orang biasa. Rambut hitam lembut tersebar di bahu dan punggungnya, semuanya tampak di bawah sadar, tanpa kecerdasan apapun. Saat ini, dia melihat orang yang berlutut di bawahnya, seorang anak muda yang mengenakan pakaian putih kokoh. Kembali untuk melapor ke kepala sekolah, nona muda sudah mencapai Akademi Shrek, dan selanjutnya berhasil lulus ujian masuk, kata anak muda itu dengan hormat. Pria parubaya itu mengangguk, ekspresi di wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Iblis kecil ini akan membuat dirinya marah baik, jika tidak, sekolah Ubin 7 harta karun akan dijungkir balikan olehnya. Bagaimana keadaan Akademi Shrek?